lagi di kelas Miss Vindi. Kita akan membahas materi selanjutnya, tapi jangan lupa untuk komen nama kalian di bawah, pertanda bahwa kamu sudah melihat video ini dari awal sampai akhirnya. Sekarang kita akan membahas tentang zat aditif dan zat adiktif psikotropika. Apa itu zat aditif? Apa itu zat adiktif? Apa perbedaan dari kedua zat ini? Kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama, kita akan mengetahui nih tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Diharapkan setelah kalian menonton video ini dari awal sampai akhir, kalian bisa mengidentifikasi macam-macam zat aditif, menjelaskan arti dan fungsi zat aditif yang ada pada makanan, menjelaskan penggunaan zat aditif dalam makanan yang menunjang kesehatan, menjelaskan pengertian psikotropika, menjelaskan pengertian zat adiktif. Oke, yang pertama langsung saja kita akan mengenal tentang zat aditif. Zat aditif atau zat tambahan makanan ini adalah merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam makanan baik melalui pemrosesan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan makanan. Jadi ada beberapa macam zat aditif, yaitu pewarna, pemanis, pengawet, dan penyedap. Tujuan penambahan zat aditif pada makanan itu sendiri adalah untuk mempertahankan nilai gizi makanan, karena selama proses pengolahan kadang makanan itu zat gizinya ada yang rusak atau hilang. Kemudian agar makanan bisa menjadi lebih menarik atau mutu dan kestabilan makanan tetap terjaga, juga untuk konsumsi sebagian orang tertentu yang memerlukan diet khusus. Ya, dan yang terakhir, agar makanan lebih tahan lama, agar kita bisa menyimpannya dalam jangka waktu yang lebih lama daripada. Zat aditif ini sendiri terdiri dari dua macam, yaitu zat aditif alami dan zat aditif sintesis atau buatan. Zat aditif alami itu ada pewarna, diantaranya wortel. Wortel ini berarti memberikan warna orange, kemudian kunyit memberikan warna kuning, dan daun suji memberikan warna hijau. Ada pemanis yaitu gula aren, gula jawa, dan madu. Kemudian ada pengawet, biasanya bisa dipakai garam dapur, bawang putih, asam cuka. Ini adalah zat-zat yang ditambahkan dengan tujuan seperti di atas, yaitu pewarna memberikan warna, pemanis memberikan rasa manis, pengawet memberikan efek awet atau biar makanan itu bisa tahan lama untuk disimpan ya. Kemudian ada juga penyedap agar makanan bisa menjadi lebih enak, lebih sedap begitu ya. Kita bisa pakai garam dapur, bawang putih, cabai merah, dan biasanya juga ada penambahan gula sedikit kalau miss. Kemudian pemberi aroma itu bisa dari daun jeruk, vanili, bisa dari serai, dan daun pandan. Ini adalah beberapa zat aditif atau zat yang ditambahkan pada makanan dengan tujuan tertentu sesuai dengan apa yang ada di atasnya, yaitu pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, dan pemberi aroma, namun didapatkan secara alami atau didapatkan melalui proses alam. Kemudian zat aditif sintesis itu sama, ada beberapa tujuannya, yaitu pewarna berarti untuk memberikan warna, penyedap, kemudian pengawet, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan bahas pewarna. Tentu saja tujuan dari pemberian zat aditif pewarna adalah memberikan warna pada makanan agar makanan itu lebih menarik jika dilihat. Nah, zat aditif sintesis yang untuk memberikan warna itu biasa diperoleh dari berbagai bahan. Contohnya seperti pada tabel berikut ini. Fast Green FCF itu untuk hijau, biasanya digunakan pada jenis makanan es krim dan buah kalengan dan lain sebagainya, termasuk
eritrosin biasanya digunakan pada minuman ringan, makanan cair, yogurt, jelly, dan lain sebagainya untuk menambahkan warna merah. Jadi kalian bisa lihat ya, ternyata zat-zat aditif yang disintesis itu juga bisa memberikan warna makanan pada makanan-makanan yang biasa kita makan. Tentunya semua zat aditif sintesis yang diberikan itu pasti ada batas pemakaian. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Yang kedua, pemanis. Kalau tadi pemanis alami sudah pasti ada gula aren, gula Jawa, kemudian ada madu. Jika zat aditif sintesis untuk memberikan rasa manis, itu ada sakarin dengan tingkat kemanisan 300 kali lebih manis daripada gula. Ada aspartam dengan tingkat kemanisan 200 kali lebih manis daripada gula. Kemudian ada asesulfam dengan tingkat kemanisan 200 kali lebih manis dari gula. Dan siklamat atau natrium siklamat atau kalsium siklamat dengan tingkat kemanisan 30 kali lebih manis dari gula, serta sorbitol. Kadang juga ada yang memakai dulsin, yaitu zat pemanis, tapi pemakaian dulsin ini sudah dilarang penggunaannya, terutama di Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah penyedap. Bisa ya, biasanya kita sudah sangat tidak asing dengan kata-kata generasi micin atau kita sebut dengan MSG. Itu adalah zat aditif sintesis yang kita sebut dengan zat penyedap yang biasa kita tambahkan pada makanan. Tetapi Miss pribadi dari kecil memang tidak pernah menggunakan MSG untuk memasak di dapur. Biasanya MSG atau vetsin itu biasanya Miss akan ganti dengan campuran antara garam dan gula, dan itu juga bisa menggantikan rasa dari penyedap MSG atau vetsin ini. Jadi kalau misalnya kalian masih menggunakan MSG di rumah, coba kalian ganti dengan garam dan gula. Pasti hasilnya akan sama-sama sedap. Kita harus coba dulu baru kita bisa tahu. Oke? Next, ada zat aditif sintesis penambah aroma. Kalau secara alami biasanya aroma itu kita bisa dapatkan dari serai, bisa dapatkan dari daun pandan, atau bisa dapatkan dari daun jeruk. Kalau zat aditif sintesis kita bisa banyak mendapatkannya. Ada aroma atau penambah rasa ya, penambah rasa atau essence. Jadi seperti rasa atau aromanya mirip dengan apa yang kita mau. Contoh, etil butirat memberikan rasa buah nanas, amil valerat memberikan rasa buah apel, dan lain sebagainya. Oke, dan zat-zat aditif ini biasa digunakan pada pabrik-pabrik untuk menambahkan essence atau rasa dan aroma seperti buah pada aslinya. Nah, kemudian ada juga zat aditif sintesis untuk mengatur keasaman. Fungsinya adalah untuk mengasamkan atau menetralkan dan mempertahankan derajat keasaman makanan. Contoh yang biasa digunakan adalah asam asetat, asam sitrat, asam laktat, asam tetrat, natrium bikarbonat, amonium bikarbonat. Oke. Nah, kalau Miss Windy tadi sudah sempat bahas bahwa zat aditif sintesis penggunaannya tidak boleh melampaui ambang batas, itu diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 722//per/9/88 tentang bahan makanan tambahan atau tentang bahan tambahan makanan. Oke, kalian bisa cari apa isi dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
nomor 722/Menkes/Per/9/8 tentang ini. Jadi kalian bisa open research apa ya kira-kira isinya, karena isinya cukup lumayan banyak dan kalian bisa mengaksesnya secara luas lewat handphone atau laptop kalian. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke psikotropika. Apa sih psikotropika itu? Jadi narkoba itu adalah singkatan dari narkotika dan obat berbahaya yang disebut juga NAPSA. NAPSA ini singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Jadi kalau dari pengertian NAPSA, zat psikotropika dan zat adiktif ini dipisahkan, artinya ada arti yang sedikit berbeda dari keduanya. Nah, undang-undang yang mengatur tentang narkotika ini ada di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1997. Sekali lagi Miss minta kalian coba googling, cari apa isi dari UU RI nomor 22 tahun 1997. Oke, nah setelah kalian mengetahui UU RI nomor 22 tahun 1997 dan tentang yang sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 722/Menkes/Per/9/88, selanjutnya baru nanti kita akan bahas apa saja peraturan tentang batas minimum dari penggunaan zat adiktif dan apa yang masuk dalam psikotropika dan juga zat-zat adiktif. Oke. Secara singkat, sebelum kalian mencari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1997 ini, di situ nanti ada 3 golongan. 3 golongan yang termasuk dengan golongan narkotika atau narkoba jenis narkotika ini, ya kan? Nah, nanti kita akan bahas setelah kalian cari. Jangan lupa dikumpulkan di Google Classroom. Sedangkan pengertian sedikit tentang zat adiktif, karena Miss Windy bilang ada perbedaan arti gitu ya. Zat adiktif ini adalah zat atau obat-obat bukan narkotika ataupun psikotropika yang jika dikonsumsi akan bekerja pada sistem syaraf pusat dan dapat mengakibatkan ketagihan atau ketergantungan. Jadi bedanya dengan zat aditif tadi, kalau aditif adalah zat yang ditambahkan pada makanan, bisa tujuannya sebagai menambah warna, memberikan warna, menambah sedap rasanya, kemudian memberikan aroma dan lain sebagainya tadi. Jika zat adiktif artinya adalah zat yang menimbulkan ketergantungan pada pemakainya atau konsumennya. Tetapi zat-zat adiktif ini berbeda dengan narkotika dan psikotropika. Sedangkan narkotika tersebut itu adalah tugasnya untuk mencari 3 golongan apa saja. Narkotika ada di Undang-Undang RI nomor 22 tahun 1997. Oke. Penjelasan Miss tentang zat aditif dan zat adiktif sampai di sini dulu. Nanti kita akan lebih membahas lagi dengan Gemit tentang apa saja yang masuk di golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Namun sebelumnya jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya, ada 2 tadi ya. Semuanya ada di Google Classroom, nanti kalian cek di Google Classroom. 1. Tentang batas penggunaan zat aditif yang diperbolehkan oleh Republik Indonesia. Dilihat dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 722
/menkes/per/9/88. Dan yang kedua adalah kalian cari apa sih isi dari undang-undang yang mengatur tentang narkotika pada Undang-Undang RI nomor 22 tahun 1997. Oke, Miss Windy rasa cukup sekian dan terima kasih sudah mendengarkan Miss Windy dari awal sampai akhir. Penjelasan singkat ini semoga bisa membawa kita untuk hari Senin nanti ketika kita meet sudah ada hal yang bisa kita bahas lebih dalam tentang materi ini. Jika ada pertanyaan langsung tinggalkan di kolom komentar atau kalian bisa komen di Google Classroom. Nanti kita akan jawab, kita akan ada sesi tanya jawab waktu kegiatan Google Meet di hari Senin. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, patuhi peraturan pemerintah agar kita bisa kembali bersekolah dan bertemu dengan teman-teman dan guru-guru di sekolah. Oke, God bless you all. Bye-bye.